Portray, podcast by Renata, Eris, dan Justin. Guys, nih momen-momen Natal masih kental banget nih, berasa ambience. Sebelumnya gue mau ngucapin Natal dulu buat teman-teman yang lain termasuk Renata ya. Happy Christmas. Thank you. Christmas. Merry Christmas. Nah, kita udah di akhir tahun dan ini jadi kayak season 1 buat si Portray episode terakhirnya ya di season 1. Ini kayak penghujung tahun nih, masa-masa kita berkontemplasi biasanya. Kayak apa aja jadi di tahun 2020 gitu kan. Terus kalau kita perhatiin banyak banget peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, momen-momen yang nggak pernah kita duga deh. Mulai dari ya apa ya, cuaca mungkin, iklim ya kan, terus politik atau berita duka dan lain-lain, itu banyak banget, kayak semua tuh berubah dengan cepat di 2020 ini gitu. Dan gue ngerasa mungkin ya kita perlu sharing juga nih, kira-kira apa sih yang bisa lo petik dari 2020 ini, atau lo ada pelajaran apa gitu kan yang bisa di-share ke teman-teman. Gue mau coba dari Tin, lo dulu Tin. Gimana? Apa yang bisa lo petik? Oke. Yang bisa disampaikan dari 2020 ini buat lo mungkin? 2020 sebenarnya buat gue jujur lumayan berat buat gue. Bukan lumayan, berat sih buat, karena maksudnya untuk 2020 dari sepanjang hidup gue di dunia ini juga menurut gue berat, termasuk berat karena di awal tahun gue dari benar-benar berapa hari sebelum maksudnya mau masuk 2020 tuh menurut gue itu udah sesuatu yang sangat menyedihkan gitu maksudnya. Ya nggak terus habis itu apa ya? Mungkin jadinya selama 2020 kehidupan gue menurut gue lebih ke up and down, tapi lebih banyaknya menurut gue lebih ke down ya? daripada up-nya. Yes. Ya dari awal begini Riz, ini dari atas udah nggak muter lagi, muternya cuma dikit terus turun kayaknya. Tapi kalau secara karir gitu-gitu sih oke-oke aja ya, misalnya ya as it is seperti biasa lah. Tapi di lain sisi mungkin secara kehidupan pribadi menurut gue ya cukup down banget sih menurut gue. Terus untuk memulihkannya pun tidak mudah gitu akhirnya. Jadi pelajaran hidup buat gue adalah satu, sayanginlah orang-orang yang lu sayang, lu cintai. Mau berapa ratus, mau berapa ribu kali lu mau ngomong sayang kek, mau I love you kek, mau apapun gitu, atau do your best gitu untuk siapapun yang lu cintai lah gitu, mau orang tua kek, mau pasangan atau teman atau siapapun lah ya, mau sahabat pun oke gitu, atau TTM gitu. Oke. Nggak bebas siapapun lah intinya. Menurut gue jangan ditahan-tahan atau jangan gengsi istilahnya gitu loh maksudnya, karena ketika lo nggak bisa ketemu orang itu lagi ya lo nggak bisa ngomong apa-apa gitu maksudnya. Itu doang, itu satu yang menurut gue paling I love you guys. I love you. Saranghe. Jimin. Terus yang kedua menurut gue benar sih kata pepatah atau orang-orang sering ngomong bahwa lo ngeliat orang di situ belum tentu berarti sebenarnya dia itu happy atau dia tuh sedih banget, atau enggak dia tuh menyedihkan banget gitu. Enggak kayak gitu, karena banyak orang yang menurut gue akhirnya ketika dia di situ mungkin dia kelihatan baik-baik aja, tapi ternyata di kehidupannya dia sebenarnya yang dia lagi alami itu berat banget. Nah itu juga istilahnya, yuk jangan terlalu ngejudge orang dari depannya sih, itu bener banget gitu loh. Jangan langsung ngejudge gitu loh, karena lo tidak tahu sebenarnya apa yang dia lagi jalani atau yang dia lagi sulit gitu. Kita nggak ada yang tahu gitu. Terus apa lagi ya? Ya kalau bisa se-happy mungkin lo happy ya good lah, itu
enjoy your life juga sih menurut gue. Terus sama apa lagi kalau di pandemik ini diusahain menurut gue tough lah kita untuk menjalani semua dan terima kali ya biar bisa berdamai buat menjalani hari-hari lo juga gitu. Karena yang gue omongin menurut gue nggak mudah ya berdamai dengan diri lo sendiri, berdamai dengan keadaan itu sulit menurut gue. Gitu sih menurut gue. Yang lain Renata? Oke, kalau buat gue sama kayak Tintin 2020 tuh kayak roller coaster gitu, kayak up and down gitu. Tapi kalau gue di awal tahun diawali dengan sesuatu yang sangat bahagia, dimana gue nikah. Terus tiba-tiba di Maret langsung pandemi, langsung melandai kurvanya. Ya, jadi di 2020 sih menurut gue banyak pelajaran yang bisa gue ambil sebenarnya dari tahun 2020. Tapi yang bisa gue highlight mungkin adalah gimana kita bersyukur lebih banyak lagi dan gimana kita untuk lebih banyak bersabar. Kenapa banyak bersyukur? Bersyukur karena kita udah dikasih kesehatan, terus dapat pekerjaan juga, maksudnya kita baik-baik aja maksudnya. Padahal in other people mungkin mereka struggling pas pandemi ini, mungkin mereka di-cut atau misalnya ada pemutusan atau segala macam, atau mungkin nggak dapat THR waktu kemarin. Jadi gue sangat-sangat bersyukur dengan itu, dengan apapun yang udah gue punya. Intinya banyak bersyukur dengan apapun yang udah lo punya. Terus bersabar kenapa? Karena di era pandemi ini kita jadi lebih ngontrol keinginan kita untuk ketemu orang, keinginan kita untuk ketemu teman-teman, keluarga. Jadi kayak kita membatasi diri kita untuk ketemu dengan lebih banyak orang lagi dan untuk tetap di rumah aja gitu. Ya gitu sih menurut gue. Dan bener sih yang kata Tintin bilang bahwa ketika lu punya waktu jangan lupa untuk bilang sayang sama orang yang lu sayangin gitu. Jangan pernah merasa malu untuk mengekspresikan itu, karena you never know, apalagi di era pandemi ini yang ya amit-amit ya gitu, tapi virus COVID ini sangat-sangat mengerikan gitu. Jadi kita nggak akan pernah tahu. Jadi ketika kita punya waktu, ya kita lebih baik banyak-banyak bilang I love you sama orang-orang yang kita cintai gitu. Oke, ya setuju banget sih. Nah, terkait sama statementnya Renata sama Tintin, itu banget. Itu yang paling deket emang di kondisi sekarang ini, yaitu kemampuan kita untuk menahan diri atau berdamai dengan diri sendiri. Nah itu yang emang kayaknya hampir semua orang hadapi di tahun ini ya. Termasuk ya gimana dia harus apalagi untuk orang-orang yang nggak biasa diam di rumah aja terus ya kan, mereka tuh pasti kayak struggling lah. Cut boringnya tuh tinggi banget pasti. Tapi di sisi lain mereka juga harus mikirin apa yang konsekuensinya yang didapat kalau misalkan mereka nurutin egonya mereka kayak gitu kan. Gitu, dan itu yang emang dihadapi sama hampir semua orang gitu. Tapi di sisi lain emang kalau menurut gue momen 2020 ini momen untuk bereksplorasi sih. Jadi kayak gue ngelihat orang-orang banyak yang gue nggak tahu, mungkin bisa dibilang antara karena kepepet atau kondisi 2020 ini memaksa mereka untuk mengeksplor diri mereka untuk nyari potensi yang lain. Kayak misalkan mereka terpaku sama satu profesi, mau nggak mau karena profesinya terdampak, mereka harus nyari sumber pencaharian atau ya penghasilan yang lain gitu. Jadi momen untuk eksplorasi diri nggak cuma dari sisi itu, tapi juga ketika kita diam di rumah kita punya banyak waktu untuk bisa berkontemplasi, kayak introspeksi diri kita juga gitu. Apa yang bisa diimprove gitu, apa hal-hal yang bisa kita lakukan untuk ketika kita udah keluar dari outbreak ini kita udah siap gitu kan, udah jadi sosok orang yang mungkin jauh lebih baik gitu. Itu sih kalau gue ya gitu. Momen untuk bereksplorasi. Dan kalau nggak tanpa itu mungkin gue juga nggak tahu Potre akan ada di mana saat ini. Oh iya benar. Benar. Gue tuh udah mau mention ini tapi lupa. Ya
Iya, banget Riz. itu salah Iya satu sih, benar. lahir di tengah-tengah kondisi. Dan Iya. Potray itu salah satu buah yang lahir di era pandemi ini, ya nggak sih? Bener Ya, hal yang salah satunya disyukuri Iya, oleh iya. kita. Di sisi lain ya emang berat banget untuk banyak orang sih. Gue nggak tahu ya, mungkin apa yang gue maksud berat di sini belum tentu sama kayak apa yang dialami sama orang lain gitu. Apalagi kalau mesti kehilangan keluarganya karena pandemi COVID-19 ini, itu jauh lebih berat sih menurut gue. Makanya mungkin benar kata Renata sama Tintin terutama tadi bilang, lu punya waktu sama orang yang lu sayang, sekarang lu jaga sebelum lu menyesal karena kehilangan momen itu gitu. Karena waktu nggak bisa balik. Dan ya ya sama Gue mau nambahin. ya. Gue mau nambahin. Oh iya, gue juga lupa mention bahwa di tahun 2020 ini gue menemukan cinta lama gue lagi untuk menulis. That's part of exploring. bener banget. Iya, exploring the potential in us gitu. Dan ya apa ya, oh ya sama nggak cuma itu aja sih, kayak lebih mencoba untuk bertenggang rasa kali ya kalau di tahun 2020 nih. Jadi kayak lebih nggak cuma sekedar mikirin diri kita aja, tapi kita mikirin orang lain. Kayak sekarang kita dipaksa di rumah, terus kita tahu konsekuensinya kalau misalkan kita tetap memilih untuk keluar atau di luar sana, itu justru bukan hanya membahayakan diri kita sendiri tapi juga orang-orang di sekitar kita kayak gitu kan. Itu sih. Terus mungkin gue mau nambahin salah satu lagi adalah yang tadi mungkin Aris sempat mention, kita juga jadi satu walaupun di rumah tapi kita tuh jadinya juga banyak yang kita sama-sama lakuin menurut gue, bukan di kita aja nih tapi di masyarakat luas. Jadi kita mau bantuin orang gitu-gitu loh Mas. Lebih yang peri kemanusiaannya kayaknya lebih muncul lagi gitu loh dari yang mungkin sebelumnya nggak segitunya. Mungkin kayak sekarang, kayak waktu awal-awal pandemi gue ingat banget yang ada gerakan bantuin misalnya pesenin ojolnya deh makanan. Yang maksudnya yang kayak gitu loh. Jadi kayak ada sesuatu idea mungkin dari eksplorasi tadi yang akhirnya bisa bantu orang gitu loh, berbagi rezeki gitu loh. Kayak ya mungkin dengan hikmahnya adanya pandemi ini ya menurut gue gitu. Terus apa lagi ya, banyak orang juga menurut gue yang eksplorasi. Tadi mungkin kayak Renata nulis, tapi ada orang akhirnya mencari sesuatu, kayak contoh jadinya les Mandarin atau les Inggris lagi, apa yang kayak gitu-gitu loh. Kayak jadi apa namanya ya, kalau itu bukan eksplorasi ya, apa sih namanya, eksplorasi sih yang ingin lu kejar juga kan bisa jadi. Iya benar-benar. Banyak kesempatan yang akhirnya terbuka sih menurut gue. Mungkin akhirnya di rumah jadinya berpikir banyak ya akhirnya. Kalau biasanya konsennya kerjaan aja gitu, kalau sekarang jadinya mungkin punya banyak waktu lebih mikir gitu kan, apa yang mau dicapai, itu apa contemplate gitu. sama Itu sih. Ngomong-ngomong ya bener juga kata si Tintin. Gue jadi kepikiran, tadi gue mau ngomong ini, 2020 is about being social dalam arti kata lu bener-bener berinteraksi manusia dengan manusia. Lu kayak dibuat lupa untuk come on guys, kayak momen interaksi sama manusia lainnya tuh lebih berharga secara langsung ketika lo ada di 2020 ini dibandingkan lo selama berinteraksi benar ya kan, atau ya dunia maya ini gitu kan. Jadi kayak ketika lo disuruh berhenti gitu kan, terus lo tiba-tiba ngerasa, men ini ternyata yang kita butuhkan tuh sebagai manusia ya bersosialisasi gitu, tapi secara nggak cuma kayak gini dengan kondisi kayak gini gitu. Itu jadi kayak kita diingatkan ke apa ya, ke kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Oke. Mungkin let's wrap up. Kita udahan. Kita jadi intinya ya kayak gitu. Selalu ada hal-hal yang bisa kita pelajari sih, kita petik, terutama untuk di 2020 ini. Kita tahu banget apa yang bisa diambil sisi positifnya dari kondisi ini terhadap diri kita gitu. Dan gue juga yakin mungkin gak semua orang bisa melalui momen 2020 ini
dengan berbesar hati. Gue nggak tahu karena kan struggle yang dihadapi setiap orang tuh beda-beda. Mereka berjuang masing-masing juga. Itu menurut gue itu gue mau ngucapin sebuah bentuk penghargaan sih buat mereka yang udah memperjuangkan hidup dan diri mereka serta orang-orang yang mereka sayang di tahun ini juga kayak gitu. Dan oke. Selain itu gue juga mau ngucapin menyambut tahun baru nih. Jadi Happy New Year ya buat teman-teman juga ya. Happy New Year. Ya. Semoga di 2021 ini Everything gets better. bukan nggak kayak season 5 Amin. Amin. satu series gitu ya, tahu-tahu sumbernya muncul lagi udah hilang. Iya, Semoga makin membaik ya gitu udah nggak ada semuanya. another sad story Hmm. ya, yang muncul di 2021 ini. Oke, Amin. let's sign Amin off. banget. Eris, Justin, dan Renata. See you in the next season. Bye-bye. See you in the next year. Bye. Bye-bye. Happy New Year.